setiap capres itu pendukungnya ya ulama semua, rata-rata ulama dan santri. Sehingga tidak ada alasan untuk berbicara mengenai Natal itu sendiri menurut saya. Sekarang bersama saya ada Khairun Pakot dari Aceh Singkil. Apa kabar Bung Khairun? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Hanya sedikit yang kurang baik ya. Apa yang kurang baik itu? Mungkin keuangan kita ini yang kurang baik. Kurang stabil. Kalau soal itu mungkin nasibnya agak sama ini. Aduh, kata dosen saya gini, kita boleh berbeda pendapat. Nah, karena kita pendapatannya juga berbeda. Aduh. Oke, Run. Ini tanggal 25 Ya, Desember 2023, pas hari ini Natal ya. iya Nah, betul. jadi polemik soal Natal ini memang dari dulu. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ini sebenarnya, ini gimana? Ini langsung aja ini. Silakan, Bung Khairun. Oke. Kalau mengenai dahulu ya, kita lihat sejarah lah ya. Nah, kita lihat sejarah gini aja lah. Lihat Buya Hamka dulu. Nah, Buya Hamka ini pernah menjadi Menteri Agama di masa Presidennya Soekarno. Nah, beliau itu bisa dikatakan ulama yang keras, dalam arti keras dalam memegang akidah. Nah, ketika Soekarno pernah meminta fatwa kepada Buya Hamka bahwasanya diperbolehkan untuk mengucapkan Natal. Nah, tetapi Buya Hamka karena beliau memang benar-benar ketat dan akidahnya itu kuat, beliau mengatakan lebih baik saya turun daripada saya memfatwakan untuk diperbolehkan ucapan Natal. Nah, hal ini menjadikan Buya Hamka turun dan ia juga pernah menjadi salah satu ulama atau salah satu menteri yang kemudian dipenjara. Nah, di penjara itu beliau menulis Tafsir Al-Azhar. Nah, jadi bahwasanya beliau itu berkeyakinan mengucapkan selamat Natal itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak Oke. diperbolehkan untuk orang yang punya agama yang kuat akidahnya, apalagi secara umum, masyarakat umum. Nah, ini tidak diperbolehkan karena akan akan mempengaruhi akidahnya seperti itu. Oh, jadi alasannya mempengaruhi akidah ya. Apakah akidah Nah, itu bisa batal karena mengucapkan selamat Natal itu menurut Bu Hamka? nah, secara batal tidaknya itu memang kita lihat lagi siapa yang kita ikutin atau siapa yang kita pakai perspektif ulama siapa. Nah, saya coba ulang tadi, Buya Hamka itu sebenarnya MUI atau Menteri Agama ya? MUI. MUI ya, iya MUI, mohon maaf, MUI. Nah, MUI. Nah, seperti itu. Nah, mengenai hal tersebut kita lihat sekarang banyak ulama, banyak habaib yang memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Dalam arti mengucapkan tersebut kita bukan meyakini bahwasanya hal itu mempercayai hari lahirnya Isa Al-Masih itu bukan. Tetapi kita hanya ingin toleransi. Artinya ketika mereka hari raya, ayo kita ucapkan saja. Nah, biar terjadi toleransi yang baik seperti itu. Nah, itu ulama-ulama sekarang dan habaib-habaib sekarang yang mengatakan seperti itu. Seperti salah satu habaib yang masyhur lah ya, Habib Jufri. Nah, Habib Jufri itu luar biasa itu. Nah, beliau juga memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, itu boleh-boleh saja perspektif beliau. Nah, sekarang kita tinggal ingin mengambil pandangan mana, dari sudut pandang mana yang akan kita gunakan. Semua itu pasti sudah sudah punya dalil masing-masing. Mengenai sekarang, kenapa kok politik tahun sekarang ini atau ulama-ulama tahun ini, khususnya 25 Desember ini, nggak sama sekali bertengkar atau ibaratnya bertengkar ya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kan luar biasa itu.
Ya, Ya, Ai Firman ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu ini ulama ini apa ini, jangan ikutin ini nih. Nah, sekarang itu nggak kelihatan. Nah, ini ada apa sebenarnya ya kan? iya, iya. Kalau saya melihat sedikit saja, saya sedikit menganalisis bahwasanya sekarang itu masih diributkan oleh politik. Nah, politik ada 3 Fresh. calon presiden, semua itu memiliki apa namanya, skill yang berbeda-beda dan semua itu baik, bagus. Nah, di situ. Daripada membicarakan hari-hari Natal dan Selamat Natal yang sudah clear tahun-tahun sebelumnya, ya lebih baik politik aja lah dibahas. Eh, Tapi ini unik ya kalau kita berbicara latar belakang kenapa Mhm. Buya Hamka itu mengharamkan ya, mengharamkan mengucapkan Selamat Natal. Saya melihat justru ada problem politiknya. Ketika beliau disuruh untuk mengeluarkan fatwa mengucapkan Selamat Natal itu boleh, itu yang mungkin sebagai ulama dia nggak mau disitir. Ada nggak kemungkinan seperti itu nggak? Atau bagaimana sebenarnya ini? Itu bisa menjadi apa ya, asumsi kita, boleh-boleh saja kita mengatakan seperti itu. Nah, beliau sebagai ulama dan MUI itu salah satu lembaga yang berdiri sendiri kan gitu. Nah, kenapa harus disetir sama presiden? Nah, seperti itu bisa-bisa saja. Bisa Tapi jadi, kalau saya lebih mhm, bisa jadi. Karena memang kalau kita lihat Buya Hamka itu kan orangnya lembut, orangnya betul itu betul. apa ya, penyabar gitu ya. Dan tidak tidak keras sebenarnya. Ya pikiran Islamnya juga tasawufnya kalau kita lihat tasawuf modern itu gitu kan. Heeh. Bagaimana dia difitnah, dihina, dituduh menjual negara. Dia sabar dan tidak pernah marah. Bahkan orang yang pernah menuduhnya itu disolatkan oleh dia kan ketika meninggal. Betul Kemudian betul dia betul. maafkan. Bagaimana Pramudia Anantatur memfitnah beliau sebagai plagiator. Juga dia tidak pernah marah dan dia memaafkan cara mengajarkan anak Pramudia Anantatur Mhm Islam mhm. kan gitu. Dan akhirnya saya juga berpikir kalau latar belakang fatwa itu karena disuruh, makanya ulama lebih baik mengundurkan diri dan mengatakan haram mengucapkan selamat Natal itu karena dianggap sinkretisme, mencampur aduk apa kan agama, pemahaman, keyakinan. Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal, artinya kita meyakini Nabi Isa adalah anak Allah atau Tuhan gitu kan. Nah, Kita betul juga betul betul. meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang diturunkan untuk menebus dosa. Sementara dalam akidah Islam itu tidak ada menebus dosa gitu ya. Ini yang unik. Oke, tapi tahun ini kan tidak ada orang berdebat soal itu. Saya yakin Iya, pemahaman tentang ini masih berbenturan, namun politik ternyata bisa masih bisa mendamaikan sehingga tidak viral lagi gitu. Atau apakah betul betul. selama ini problem dua pemahaman ini adalah problem politik sebenarnya? Gimana menurut Ustadz Khairul? Gimana tadi di sini ada petir nih, ada beldek. Nah, jadi nggak dengar yang terakhir tadi pertanyaannya. Kenapa debat soal politik apa soal soal haram atau tidaknya ucapan selamat Natal hari ini tidak viral lagi, ya kan? Oke, Apakah heeh. karena karena problem politik hari ini? Itu kan satu. Atau jangan-jangan membenturkan dua pemahaman ini adalah persoalan politik juga sehingga hari ini itu tidak laku dan tidak dipakai gitu.
Oke. Sip. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Tetapi kalau mungkin ini asumsi saja. Nah, pemilihan pemimpin di masa depan, 5 tahun ke depan itu eh, sangat urgent sekali. Karena umat Islam sendiri itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu pemimpin. Jadi sekarang lebih baik kita membicarakan seorang pemimpin dulu. Pemimpin yang benar-benar paham agama, benar-benar mengerti Islam, dan dia juga paham bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas negara ini. Nah, mungkin sekarang lebih baik berbicara itu atau membicarakan hal-hal itulah, politik itulah. Dari 3 capres dan cawapres ini semua memiliki kelebihan masing-masing. Dan ketika kita lihat itu di sosial media, di TikTok atau di YouTube, itu banyak setiap capres itu pendukungnya ya ulama semua, rata-rata ulama dan santri. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk berbicara mengenai Natal itu sendiri menurut saya. Iya, jadi momentum berbicara Natal itu haram atau tidak itu dinomor duakan gitu kira-kira ya. Karena membicarakan pemimpin itu lebih utama. Itu ya Bung Khairul. Betul, itu perspektif saya ya. Iya. Jadi begitu ya, berarti memang persoalan politik, persoalan haram dan halalnya ucapkan selamat Natal itu masih tetap terjadi ya, masih tetap terjadi. Namun tidak dibicarakan depan publik karena masih ada pembicaraan yang lebih utama, yaitu pemilihan pemimpin. Betul. Itu menurut saya sih. Oke. Jadi ini terakhir pertanyaan terakhir, yaitu menurut Ustadz Khairun sendiri, ucapan selamat Natal itu boleh atau tidak sih? Kalau saya pribadi, sebenarnya saya ini banyak saudara-saudara dari kakek-kakek saya yang ada di Jawa, terutama Jawa Tengah, di Pati, daerah Kudus sana. Itu banyak saudara itu masih agamanya Kristen, non-Islam, non-Muslim lah. Kafir Nah, ya? sekarang merayakan. Nah, tetapi kita udah dari tahun ke tahun itu memang sudah tidak pernah mengatakan selamat hari raya atau selamat Natal, itu tidak pernah. Oh iya. Kalau saya pribadi, saya lebih baik nggak mengucapkan selamat Natal tersebut. Mungkin di grup-grup itu mengucapkan selamat makan-makan ya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi Bung Khairun sendiri tidak mengucapkan selamat Natal ya kepada Iya, Kristiani. Namun bukan berarti intoleransi. Kita betul. tetap membiarkan mereka untuk berpesta, untuk merayakan dan tidak mengganggu. Nah, Begitu ya, Bung Khairun itu ya. betul. Iya, Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika mengganggu ini apa mengerjakan tugas tesis. iya, sip. Doakan ya, selesaikan ini. Harus selesai nih minggu ini. Bismillah. Oke, semoga lancar. Terima kasih. Amin, amin, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah.